kurang lebih sekitar ada 2 penerbit, Pak, yang pagi ini bisa mengikuti sosialisasi dari Bapak Mulyawan. Iya, Pak. Oke, selamat pagi Pak Agung, Pak Selamat. Saya diutus oleh kantor, Pak ya, untuk di wilayah Bali dengan harapan bisa melakukan proses sosialisasi tentang penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan. Nah, ini mungkin Bapak juga sudah pada tahu, kita sudah memberikan informasi tentang launching kemarin tanggal 20 Agustus 2021, Pak ya. Yang launching ini langsung dilakukan oleh Bapak Kepala Badan dan oleh Pak Kapus kami. Nah, nanti rencananya untuk proses penilaian kita akan rencana di setelah tanggal penutupan itu tanggal 13 September 2021. Tanggal 14 sampai dengan seterusnya itu akan terus dilakukan proses kegiatan penilaian. Oke, sebelumnya boleh saya tahu Pak Agung itu penerbit apa, Pak? Suaranya Pak masih di unmute. Halo, selamat pagi. Ya, oke, Pak Trisila boleh diperkenalkan dirinya, Pak? Ya. Baik, selamat pagi Pak. Pagi. Pak Mulyawan. Ya, selamat pagi Pak. Ya kami saya mewakili penerbit Pustaka Larasa Pak yang berbasis di Bali, tapi buku-buku kami ini sebenarnya untuk di Bali memang jarang yang terkait keagamaan. Mungkin ada beberapa penerbit yang akan gabung, sebenarnya ini agak mendesak, mepet juga sosialisasi. Kalau kami sendiri Pustaka Larasan berkecimpung di bidang spesifik penerbitannya di bidang agama sedikit juga. Itu pun terkait dengan teks dan bahasa. Jadi tidak banyak terkait dengan yang sifatnya murni agama gitu. Terus yang kedua budaya dan basisnya sejarah. Kalaupun ada sejarah yang terkait dengan agama juga sangat minim, Pak. Jadi mohon maaf, ini mungkin perlu semacam hearing dulu atau sharing dulu. Saya ingin mendapatkan informasi apakah apa saja dan mungkin yang kasusnya kita. Yang sebenarnya ingin kami sampaikan itu ini, apakah ini berkaitan dengan agama yang terkait dengan muatan lokal itu, misalnya Islamisasi di Bali atau Hindu terkait dengan perubahannya atau terkait dengan naskah-naskah yang terkait dengan agama itu, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Ya. Terima kasih Pak Selamat Trisila. Pak Agung boleh saya langsung jawab Pak ya? Ya, boleh Pak. Silakan Pak. Ya, jadi gini Pak, ini mungkin juga saya atas nama kementerian ingin menyampaikan bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Sistem Perbukuan Nomor 3 2017 dan juga PP Nomor 75 Tahun 2019 tentang Juknis undang-undang tersebut, ini mengamanatkan kepada Kementerian Agama untuk melakukan proses penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan. Nah, mungkin ini juga proses sosialisasi menurut saya menjadi penting khusus untuk wilayah Bali, Pak ya. Karena kan di Bali mayoritas penduduknya beragama Hindu, berarti secara secara normatif kita bisa ketahui di sini diperlukan buku pendidikan agama dari mulai level terendah seperti hanya PAUD ataupun juga TK sampai dengan sekolah menengah atas, Pak. Ya, yang saya tahu selama ini proses penulisan dan juga penerbitan buku pendidikan agama khususnya itu kan dilakukan oleh Ditjen Bimas Hindu, Pak. Ya, sebagai kementerian yang mengelola langsung tentang penerbitan buku pendidikan agama. Itu yang disebut dengan istilah buku teks, Pak. Nah, penerbit yang dalam konteks ini adalah masyarakat, ini juga kan berhak atau memiliki
kebolehan oleh pemerintah untuk mencetak juga buku teks pendamping. Nah, itu jadi penerbit itu bisa melihat dari kurikulum yang diberlakukan untuk buku pendidikan agama Hindu, lalu penerbit bisa meng-hire penulis untuk menulis buku teks pendamping. Tujuannya adalah dalam rangka melengkapi buku teks yang selama ini ada di yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, ketika penerbit dari masyarakat ini menerbitkan buku, nah itu tidak secara otomatis disebarluaskan, Pak. Tapi dilakukan proses penilaian. Nah, penilaiannya ini dilakukan oleh pihak Kementerian Agama. Nah, oleh sebab itu mungkin ini juga sebagai, karena boleh saya sebutkan begini, Pak. Dalam konteks kepentingan penerbit untuk mencetak buku, memang untuk buku pendidikan agama khusus untuk Hindu, Pak, ini relatif masih rendah kalau menurut saya. Dan ini mungkin perlu bantuan lah Pak Agung dan juga Pak Slamet ini untuk kawan-kawan penerbit di Bali, kira-kira ada fokus untuk bagaimana juga menerbitkan buku pendidikan agama khusus untuk di jenjang pendidikan formal, gitu Pak. Nah nanti ke depannya Pak perlu saya sampaikan juga ini mungkin informasi ya. Di Kementerian Agama itu nanti mungkin di beberapa bulan ke depan akan lahir struktur struktur kelembagaan baru yang khusus nanti menangani masalah penilaian buku agama ini, Pak. Baik buku pendidikan agama, jadi istilah pendidikan agama ini buku yang digunakan dalam konteks pendidikan formal, Pak. Jadi seperti di TK, kemudian di PAUD, kemudian di SD, SMP, SMA. Nah, nanti ada buku pendidikan keagamaan. Nah, buku pendidikan keagamaan ini yang biasa kalau di Islam mungkin ada pesantren, kalau di Hindu itu ada pasraman, Pak ya, kalau saya tidak salah nih, mohon dikoreksi kalau saya salah. Nah, ini pun penilai, jadi si buku itu sebelum dipakai oleh masyarakat dan digunakan atau disebarluaskan oleh penerbit, itu diharuskan melalui proses penilaian terlebih dahulu. Nah, penilaian ini fungsinya adalah pertama untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa buku yang disebarluaskan oleh penerbit itu sudah aman. Dalam arti aman itu tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh negara, gitu Pak. Nah ini yang sebenarnya menjadi pokok pangkal persoalan kenapa dilakukan proses penilaian. Selain itu juga diharapkan penerbit melakukan proses penulisan bukunya, terutama penulis, ini dengan sangat hati-hati. Jadi jangan sampai justru malah yang terjadi ketika buku itu beredar, terjadi kegaduhan di masyarakat akibat buku tersebut mungkin membuat masyarakat menjadi resah, gitu Pak. Nah ini mungkin informasi yang perlu kami sampaikan yang menurut saya penting disampaikan juga oleh Bapak di IKAPI kepada para penerbit yang semestinya para penerbit juga ada fokus juga untuk menulis buku-buku pendidikan agama, Pak. Jadi jangan sampai justru yang lahir itu ada beberapa orang yang mungkin menerbitkan buku yang mungkin juga di luar IKAPI yang secara normatif keagamaan ternyata itu malah mungkin menimbulkan hal-hal yang tidak sepantasnya terjadi di masyarakat. Ini mungkin perlu kerjasama antara pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dengan para penerbit khususnya yang di bawah IKAPI untuk sama-sama kita peduli dengan bagaimana buku ini bermutu, sehat dan mencerdaskan kepada masyarakat. Saya pikir itu Pak yang menjadi poin kita. Makanya mungkin ini sebenarnya saya sangat berkepentingan dengan Bali ini khususnya karena mayoritas dari penerbit itu kan menerbitkan buku agama, tapi mungkin dari sisi informasi tentang apa yang bisa kami berikan informasinya dari Kementerian Agama belum sepenuhnya diserap ataupun juga tersebar gitu. Sehingga menganggap menulis buku pendidikan agama relatif tidak menjadi bagian dari fokus para penerbit Pak gitu. Padahal saya yakin di Bali banyak para penulis-penulis atau calon penulis yang potensial untuk bisa membangun sebuah ekosistem perbukuan pendidikan agama yang ada di Bali khususnya umumnya di Indonesia gitu Pak.
Saya pikir itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Pak Slamet. Jadi prinsipnya kami berharap para penerbit juga memiliki concern untuk sama-sama kita berpikir bagaimana membuat buku teks pendamping selain yang diterbitkan oleh Ditjen Bimas Hindu, Pak. Seperti itu. Ataupun kalau kemudian di Bali juga ada penerbit tidak melulu bicara agama Hindu, contohnya ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha, atau juga Konghucu, dan ada di bawah IKAPI. Ini juga sama, Pak. Kita berharap terjadi proses yang yang simbiosis mutualism terkait dengan bagaimana penerbit menerbitkan buku, masyarakat menggunakan buku juga dari penerbit, karena kita juga tahu, Pak, keterbatasan pemerintah untuk menyebarluaskan bukunya sendiri juga ini menjadi persoalan. Makanya kenapa masyarakat seperti hanya penerbit juga menerbitkan buku, itu salah satunya menjawab itu, Pak. Mudah-mudahan itu bisa menjawab, Pak. Selamat. Terima kasih. Silakan, Pak. Kalau ada yang lain, boleh. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Agung. Ya, Pak Agung, terima mungkin ada yang atas infonya, Pak. Nah, di sini mungkin sebenarnya sudah sempat ya di Bali itu kan saya beberapa bulan yang lalu sempat ada beberapa aliran yang tidak sesuai dengan Hindu Bali. Betul. Nah, sempatlah terjadi beberapa polemik lah di kalangan masyarakat. Nah, mungkin usulnya Bapak ini sangat bagus sekali, sehingga ada buku-buku yang dinilai oleh pusat bahwa ini memang layak untuk diterbitkan atau diedarkan. Nah, sekarang bagaimana kira-kira langkah-langkahnya, Pak, ya, sehingga kita teman-teman penerbit, saya bisa infokan bagi teman-teman yang berminat untuk membuat buku textbook keagamaan, mungkin bisa mengikuti proses seperti ini. Nah, gitu, Pak, kira-kira. Ya, begini, Pak. Kalau saya sih menyarankan kepada para penerbit, ini juga kan kalau penerbit juga tidak hanya bicara penulisan, tapi juga mungkin nanti pendistribusian atau juga mungkin penyebarluasan ya dari hasil buku yang sudah dicetak. Cuma maksud saya begini, Pak, yang menjadi problem itu menurut saya adalah urgensi kenapa kemudian penerbit perlu menerbitkan buku teks keagamaan, buku teks pendidikan, Pak. Nah, ini juga perlu disampaikan karena menurut saya masyarakat kita itu jangan sampai mendapatkan konsumsi buku yang tadi itu bermasalah, Pak. Nah, itu. Nah, berarti kalau begitu menurut saya penerbit perlu melakukan proses pengkajian terhadap kurikulum yang digunakan oleh Kementerian Agama dalam hal ini mungkin kalau untuk yang penduduk di Bali yang mayoritas beragama Hindu, itu pengkajian terhadap kurikulum yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional terkait dengan pendidikan agama Hindu, Pak. Itu dulu. Jadi harus ada pengkajian terhadap kurikulum, Pak. Nah, kemudian yang kedua, pengkajian terhadap buku teks yang, maksudnya buku teks utama yang diterbitkan oleh Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait buku teks utama yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, sehingga ketika penerbit nanti menawarkan kepada para penulis untuk menulis buku pendidikan agama contohnya, itu bisa melakukan proses perbandingan bahwa tujuan dari penulisan buku teks pendamping ini adalah untuk melengkapi dari buku teks utama itu. Nah, saya punya keyakinan biasanya kenapa mungkin penerbit ataupun juga penulis tidak terlalu fokus untuk menulis buku pendidikan agama, salah satunya karena kurangnya informasi terkait kurikulum. Kalau menurut saya nih, Pak, ya. Karena memang mau tidak mau penulisan buku teks pendamping pendidikan agama itu harus berdasarkan kurikulum yang berlaku. Nah, memang problem lain adalah ketika kita melihat biasanya yang namanya kurikulum kan sering berganti, Pak. Ini juga jadi soal. Sering berganti, tentu karena memang itu regulasi pemerintah, Pak, ya, regulasi pemerintah. Nah, maksud saya kepada Pak Agung atau juga Pak Slamet ini, jadi mungkin perlu ada pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya
penerbit peduli tentang penerbitan buku teks pendamping pendidikan agama, itu Pak. Dan tahapannya tadi saya pikir ini efektif, pertama dengan melakukan pengkajian terhadap kurikulum, yang kedua juga pengkajian terhadap buku teks yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga nanti bisa ketemu Pak, oh ini kekurangannya di sini, penerbit nanti bisa masuk ke wilayah ini. Namun mungkin saya belum tahu juga kira-kira apakah ketika penerbit di Bali contohnya menerbitkan buku pendidikan agama, ini secara profit oriented ini menguntungkan atau tidak Pak? Saya juga nggak paham ini. Ini urusannya mungkin di penerbit ya, karena mau tidak mau ini akan kembali kepada proses itu. Jangan-jangan mohon maaf Pak, jangan-jangan pikirannya begini, alah kalau kita terbitin buku kayak buku daras gitu ya, pendidikan agama, nanti malah justru nggak laku itu Pak ya, atau kita keluar banyak modal akhirnya nggak big event point lah atau apa istilahnya gitu Pak. Saya pikir juga ini menjadi problem, dan saya pikir bapak-bapak penerbit juga kan sekarang sudah mainannya sudah di BOS, ada aplikasinya gitu Pak. Jadi kalau misalkan mau masukin buku ke sekolah juga itu kan sebetulnya bisa dengan mudah sebetulnya Pak, karena ada ketika bukunya, apalagi kalau buku pendidikan agamanya sudah ditanda sahkan oleh Kementerian Agama, para bapak yang ada di penerbit ini akan lebih powerful untuk menyebarluaskan buku-buku ini ke masyarakat, Pak. Karena bahasanya gini, Anda menerbitkan buku sudah ditanda sahkan oleh Kemenag, berarti sudah sah dipakai oleh masyarakat. Jadi Anda menawarkan itu kepada sekolah yang ada dana BOS kan selalu ada Pak setiap tahun. Saya pikir ini peluang Pak, peluang yang bisa ditangkap menjadi bagian penting dari proses penyebarluasan buku-buku yang sehat, buku-buku yang bermutu yang dikeluarkan oleh penerbit. Saya pikir itu Pak. Kalau yang selama Pak Agung ini sama Pak Selamat kira-kira kalau untuk Ya, cukup menarik Pak. agama gimana? Ya. Ya, mungkin saya bisa sedikit berbagi informasi. Jadi pernah teman gitu ya menerbitkan buku terkait dengan agama dengan mengajukan ini dulu proses yang seperti itu. Jadi ada beberapa penilaian dan lain sebagainya, dan melalui validasi dan lain sebagainya itu memang ketika sudah menjadi fix dapat apa istilahnya, dapat rekomendasi untuk diterbitkan. Nah, begitu di lapangan itu Pak, ternyata masalahnya di daerah itu ada beberapa penerbit nasional yang punya cabang di daerah, dan itu membawa bahan-bahan nasional yang diajukan secara nasional gitu. Yeah. Jadi beberapa ini bukan kasus saya tetapi teman. Jadi keterdesakan teman-teman yang menerbitkan buku agama ini kadang-kadang salah satu poinnya karena penerbit pusat yang besar-besar ini sudah juga mengajukan gitu Pak. Jadi misalnya di dana BOS gitu, mereka tidak mungkin mencicil buku ini penerbit A, buku ini penerbit B, buku ini penerbit lokal gitu. Biasanya sekolah itu tahu beres, udah ditangani satu penerbit dan semuanya dia dapat, maksudnya dapat artinya buku-bukunya gitu tanpa harus mencari dan lain sebagainya. Nah, peluang ini sebenarnya dipegang oleh penerbit pusat yang akhirnya juga menyediakan semua yang diperlukan sekolah. Begitu sekali masuk dia, ini loh kami sudah lengkap gitu. Jadi segmentasi daerah mengajukan hanya satu judul ini kadang-kadang ini curhat teman saya ini juga begitu kesulitannya. Oh ternyata pusat ini juga penerbit besar ini juga punya buku keagamaan gitu. Nah ini menjadi problem, dan akhirnya teman ini semakin hari semakin tidak menghindari, artinya juga akhirnya tidak terlalu konsen untuk di bidang itu gitu. Terus terang kalau saya sendiri memang dari awal menerbitkan fokus di buku ilmiah Pak ya. Tetapi yang ini terkait dengan saya, ada beberapa tesis disertasi itu bagus-bagus tentang keagamaan yang sifatnya aplikatif, yang sifatnya implementasi, bukan yang normatif atau dogmatisnya. Nah, ini apakah bisa juga diajukan, Mbak? Misalnya tolak balak terkait dengan kepercayaan masyarakat gitu. Misalnya tolak balak secara Hindu gitu.
Ya. atau perkawinan pada gelahang, yang ini jelas berkaitan dengan Hindu kan. Nah, apakah itu bisa semacam diajukan sebagai apa ya, yang saya bilang muatan lokal tadi, tidak terkait dengan implementasi keagamaan secara katakanlah secara syariat atau secara berlaku keagamaan, tetapi ini ritual-ritual yang mungkin sedikit berbau budaya tetapi ada unsur keagamaan. Apakah itu juga bisa disampaikan itu? Oke, terima kasih Pak. Ya. Kalau untuk saya ingin mengatakan begini Pak, buku yang dinilai oleh Kementerian Agama dalam hal ini oleh Balitbangdiklat ya, Puslitbang Lektur Hasanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi yang sekarang sedang kita garap, itu posisinya posisi untuk buku teks dan buku non teks Pak. Buku teks dan non teks. Nah, kalau misalkan yang tadi Bapak sebutkan buku itu adalah buku non teks, saya pikir ini bisa juga dilakukan proses penilaian, Pak. Gitu. Jadi maksudnya artinya gini Pak, kalau buku teks itu kan buku yang ya kayak di perguruan tinggi sebenarnya buku daras lah gitu ya Pak ya. Nah, itu yang sekarang lagi fokus. Tapi juga ada buku non teks Pak. Nah, buku non teks itu kan terkait dengan banyak hal ya. Nah, kalau misalkan buku yang Bapak tadi keluarkan, kemudian memang terdapat banyak ini ada teman nih. Bentar, ada telepon dulu bentar. Halo, Bro. Halo. Ini ada kawan peneliti, Pak, nanyain. Oh iya, baik, Pak. Jadi gini, Pak. Kalau misalkan buku yang tadi Bapak sebutkan terdapat banyak konten atau ada konten-konten agamanya, seperti mengutip kitab suci, ya, kemudian juga mengutip kisah-kisah di dalam agama juga. Nah, ini secara otomatis termasuk bagian dari buku non-teks, Pak, yang bisa jadi, kan buku non-teks itu jenisnya banyak, Pak, ya. Kayak misalnya ini apa ensiklopedia itu non-teks gitu. Kemudian juga buku-buku penjelasan lain yang berkaitan dengan agama juga buku teks. Nah, berbeda dengan buku daras perguruan tinggi, Pak. Nah, perlu saya sampaikan bahwa karena perguruan tinggi itu pengelolaannya secara apa sebutnya itu otoritas sendiri, Pak ya. Mereka punya otonomi sendiri. Jadi untuk buku-buku kampus itu kita tidak masuk menjadi bagian dari proses penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan. Kalau untuk buku-buku yang kampus, Pak. Tetapi kalau untuk buku, contoh begini Pak, kalau mungkin ada seperti novel Islam, nah itu ada Bimas Islam itu punya standar untuk penilaian buku berbasis itu kalau yang Islam. Nah, kalau untuk yang non-Islam, artinya yang di luar agama Islam, untuk buku-buku itu bisa dilakukan proses penilaian oleh Kementerian Agama. Dalam hal ini begini Pak contohnya, apakah buku yang tadi Bapak keluarkan itu dari sisi konten, dari sisi redaksi, baik dari sisi substansi, dari sisi normatif keagamaan, itu sudah terjadi proses yang betul-betul dilakukan dengan aman ataukah tidak? Nah, sebetulnya prosesnya di situ, Pak. Prosesnya di situ. Karena nanti jangan-jangan nanti penerbit mengeluarkan buku yang tadi tuh, Pak, kira-kira pas dilempar ke masyarakat terjadi kegaduhan. Mungkin bukan persoalan bukunya yang bermasalah, tapi pangsa pasarnya yang salah, Pak. Karena kan biasanya buku itu ada yang memang secara konten isinya nggak bisa dibaca oleh semua orang gitu, Pak. Ada juga kan begitu ya. Seperti buku-buku filsafat itu kan nggak bisa dibaca oleh semua orang. Kadang kebutuhan ya intern, ya. Ya, kebutuhan intern. Ya. Tetapi kalau kita bicara tentang kelayakan buku itu bisa dilakukan atau tidak, saya pikir itu bisa dilakukan, Pak. Nah, maksudnya saya mungkin gini, Pak. Bapak nanti bisa buka link penilaian buku pendidikan agama tahun 2021. Nama linknya itu PBPA, Pak. PBPA
www.kemenag.go.id. Nah, di situ ada tombol khusus terkait dengan kayak kebijakan, ada instrumen juga, itu Bapak bisa pelajari deh. Gitu. Kalau misalkan tahun ini belum bisa pengajuan pengajuan untuk penilaian buku juga nggak masalah. Yang penting kan karena ini akan berkelanjutan terus, Pak. Akan berkelanjutan terus. Makanya saya sangat berharap ini para penerbit di Bali, ya kita juga mensupport Pak ya, makanya kita langsung ke sini itu dalam rangka berharap bahwa di Bali ini ekosistem perbukuan pendidikan agamanya menggeliat gitu Pak. Nah mungkin saya juga ingin bertanya kepada Pak Agung dan juga Pak Slamet. Tadi kan ada jawaban dari Pak Slamet atau Pak Agung ya, bahwa ada juga penerbit nasional yang punya cabang di Bali. Dia menerbitkan bukunya di pusat lalu didistribusikan di sini. Kita paham itu. Tapi maksud saya, apakah ketika mereka ada di Bali, mereka ikut jadi IKP Bali atau enggak, Pak? Atau karena mereka sudah nasional saja? Atau ada kayak informasi, saling berbagi informasi bahwa saya nih nyebarin buku agama nih di sini, contohnya gitu. Itu ada nggak informasi itu ke teman-teman IKP, Pak? Ya, Agung Yang mungkin bisa. ya, kalau yang bergabung sih belum ada ya Pak ya. Apakah dia langsung mungkin dari IKP di Jakarta atau bagaimana? Nah itu saya belum tahu datanya. Tapi kalau yang di Bali sih belum ada yang penerbit nasional yang bergabung. Kebanyakan sih teman-teman di daerah semua di sini Pak. Oh, teman-teman daerah ya. Ya. Nah, Mungkin selama ini, mohon maaf Pak. dari pusat langsung mungkin gitu begitu Pak ya. Oke. Kita kan punya marketingnya sendiri di Bali, misalkan langsung ke sekolah-sekolah. Nah, di sana dia mungkin langsung dapat infonya, bukan melalui IKP lagi. Oh, iya. Maksud saya Pak, selama yang Pak Agung atau Pak Slamet tahu, yang masuk ke sekolah-sekolah itu penerbit mana aja Pak yang Bapak tahu nih? Ini kalau boleh saya tanya, penerbit yang masukin buku-bukunya ke sekolah dasar, ke SMP, ke SMA itu untuk pendidikan agama Hindu contohnya itu dari penerbit mana saja Pak? Yang saya tahu waktu ini penerbitnya Ganesha ya sebelumnya. Ya. Itu pusat Pak ya? Sepertinya pusat. Nasional itu Jakarta mungkin, gitu ya? Mungkin iya, mungkin Yudhistira juga ya Pak Agung ya? Iya Pak. Yudhistira juga, penerbit Yudhistira kayaknya juga. Yudhistira ya. Ada juga. Ya. Untuk LKS biasanya. Iya, LKS, terus buku-buku agama, paket untuk sekolah itu. Ya. Oke. Nah, dengan mereka yang menerbitkan buku pendidikan agama itu, di IKP suka ada komunikasi, Pak, secara internal? Sejauh ini belum, Pak. Jadi mereka merasa karena menjadi IKP pusat, secara keanggotaan IKP pusat, jadi punya daerah karena dia cabang ya dia bisa memasukkan aja karena penentuan diambil tidaknya itu kan bukan karena IKP-nya Pak, karena sekolah itu yang memilih Pak. Nah sekolah ini kadang-kadang lebih ribet kalau dia memilih buku ini dari penerbit A, buku ini dari penerbit B. Biasanya sudah deh paket aja udah lengkap, udah nggak perlu ini. Nah, itu Pak yang kendala di lapangan kadang-kadang baik pemilihan atau pihak sekolah lebih simpelnya seperti itu kadang-kadang. Ya, benar apa yang dikatakan Pak Slamet itu Pak. Rata-rata kan kebanyakan, walaupun memang sekarang sudah dimudahkan lewat dana BOS, lewat online kita bisa milih bukunya, tapi kebanyakan mereka sudah satu paket itu, jadi harganya bisa lebih murah dan ada buku untuk nasionalnya ada, untuk matematika, pelajaran umum, pelajaran agama jadi satu kan. Sekalian dia belanja di sana satu tempat. Tidak perlu lagi yang untuk pelajaran umum di penerbit A agama Hindu, di B di agama ini C, ya, agak sulit. Mungkin memudahkan secara administratif dari perspektif sekolah itu Pak, dari sudut pandang sekolah biar nggak ribet saja mereka. Terlepas dari terlepas dari kualitas, terlepas dari substansi, pusat kan biasanya ya yang normatif artinya
yang sudah ada mereka daur ulang dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau penerbit lokal lebih kuat di substansi kadang-kadang, tetapi ya itu tadi kelemahan-kelemahan secara administratif, mereka pihak sekolah lebih memilih itu karena efektivitas, karena simpel dan lain sebagainya. Nah ini kita kan juga nggak bisa memaksakan itu, Pak. Betul. Terus satu lagi Pak, gini, misalnya seandainya ada penerbit lokal yang belum tergabung dengan IKAVI, terus mereka semacam bekerja sama dengan kami yang sudah tergabung, memohon verifikasi atau penilaian, itu apakah memungkinkan, Mbak? Jadi semacam mitra gitu. Maksudnya Atau verifikasi penilaian gimana, Pak? Ya, penilaian yang diajukan ke Kemenak misalnya bahwa ini buku ini layak, itu melalui kami yang sudah anggota, tapi sebenarnya penerbit yang mengajukan ini belum anggota. Oh, jadi penerbitannya nanti kerjasama. Prinsipnya kalau di dalam bukunya itu dicantumkan ada kerjasama, artinya ada dua penerbit, itu enggak masalah, Pak. Yeah. Karena memang salah satu syarat bisa melakukan proses pendaftaran saja itu sudah ada kelengkapan administrasinya, seperti keanggotaan IKAVI-nya jelas. Jadi mungkin kalau misalkan perusahaan Bapak yang punya keanggotaan IKAVI, kemudian rekanan Bapak belum, ya berarti mengatasnamakan perusahaan Bapak, tapi nanti di bukunya kan dicantumkan dua-duanya juga nggak masalah, Pak. Gitu. Ya. Oke. Nggak masalah. Yang penting ada lembaga atau ada penerbit yang memang secara sah memiliki keanggotaan IKAVI. Sebetulnya ini juga ada. Maksudnya legalitasnya lengkap gitu, Pak. Ya, yang penting legalitas dari salah satunya itu lengkap. Yang penting diterbitkannya kan pasti jadi salah satu, Pak. Nggak mungkin dua-duanya mengajukan juga. Ya, kan? ya. Ya. Betul. Bisa, Pak. Silakan. Ya, itu yang saya maksud. Mungkin kalau memungkinkan, menurut saya teman-teman IKAVI Bali boleh boleh coba lihat dulu aplikasi dari penilaian buku juga, Pak, untuk melihat tentang bagaimana proses proses pendaftaran. Karena kita juga berbatas waktu, Pak, untuk registrasi itu sampai dengan tanggal 5. Registrasi tanggal 5, berarti masih ada. Registrasi itu hanya mengisi form pendaftaran saja dulu, Pak, termasuk upload kayak kalau dulu sih namanya SIUP, sekarang kan ganti, Pak, ya namanya. Kemudian lagi juga ada keanggotaan IKAVI juga, kemudian NPWP yang itu dulu, Pak. Nah, nanti setelah tanggal 5 akan kita verifikasi. Kalau misalkan diverifikasi udah oke, nah nanti ada email balasan ke ke penerbit lewat email. Pihak penerbit. Yang isinya itu dia bisa mengklik karena sudah divalidasi, Pak. Nah, dari situ penerbit bisa mengupload buku sejak tanggal 7 September 2021. Nah, upload bukunya sampai kapan? Sampai tanggal 13 September, Pak. Jadi ada 1 minggu tuh untuk upload buku. Nah, maksimal buku yang mau dinilai itu di angka 50 buah buku per penerbit, Pak. Per penerbit. Dan penerbit untuk untuk penilaian buku ini sifatnya gratis, tidak dipungut biaya apapun, Pak. Tidak dipungut biaya apapun. Mungkin berbeda jika Bapak Agung atau Pak Slamet nanti di waktu-waktu yang akan datang mau melakukan proses penilaian buku, mungkin nanti berbayar, Pak. Kenapa berbayar? Pertama, karena pengajuannya tidak berdasarkan anggaran DIPA, tapi berdasarkan bahasanya pendapatan bukan pajak, PNBP, Pak. Oh iya, PNBP. Kalau pendapatan bukan pajak kan bisa dilakukan kapan saja, Pak. Nah, kalau sekarang bukan PNBP, jadi kalau sekarang masih terkait dengan dana APBN yang kita miliki untuk penilaian buku ini. Jadi penerbit tidak dipungut sepeser pun untuk pengajuan penilaian buku ini, Pak. Makanya ini kesempatan maksud saya untuk para penerbit di Bali khusus untuk buku pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Nah, kalau saya juga tidak tahu, Pak, apakah IKAVI Bali bisa sudah pernah mengakses
proyek penilaian pembuatan buku atau penyusunan buku pendidikan agama Hindu Pak yang dikeluarkan oleh Bimas Hindu gimana Pak? Pernah nggak ada yang dapat proyeknya Pak? Karena itu kan biasanya dilelang Pak. Kalaupun nggak dilelang itu biasanya para penulisnya itu di-hire khusus gitu. Maksud saya apakah teman-teman IKP Bali pernah mendengar itu atau tidak gitu Pak? Maaf, belum Pak. Oh, belum ya? Ada ya? Iya. Saya juga belum, Pak. Nah, Iya. maksud saya begini Oh, Pak. memang Kalau boleh nih, kalau boleh. tender gitu ya Pak? Kenapa? Tender, berarti tender untuk umum pelelangan gitu ya, bukan penunjukan langsung ya? Pak. Jadi pemerintah itu biasanya melakukan proses pencetakan buku ya, pencetakan buku atau dari mulai penulisan, kemudian penilaian, pencetakan, distribusi, itu kan biasanya ada pihak ketiga Pak, nggak langsung dia yang menangani. Gitu. Kecuali kalau memang dananya terbatas, jadi mereka hanya meng-hire penulisnya saja. Nah ini biasanya juga terjadi begitu Pak. Jadi biasanya Kementerian Agama membuat sebuah pengumuman kepada para calon penulis untuk bersiap-siap mendaftar. Biasanya begitu Pak. Nah nanti dikondisikanlah mereka kalau misalkan sudah oke, siap sebagai penulis, dikasih kurikulumnya, di coaching, biasanya setelah itu mereka menulis buku, setelah menulis buku, naskahnya masuk, direview, diperbaiki lagi, review lagi, setelah itu baru dilakukan proses pencetakan oleh Kementerian Agama. Lalu setelah itu didistribusikan juga oleh Kementerian Agama. Dalam hal ini berarti bukunya buku teks utama. Tapi pernah juga Pak kejadian pemerintah membeli hak cipta dari buku yang dikeluarkan oleh penerbit. Itu Pak. Bisa. Jadi pemerintah pun bisa membeli hak ciptanya dari penerbit bahwa ini buku contoh pendidikan agama Hindu kelas 1 sampai kelas 6 buat SD nih. Diterbitkan oleh penerbit A di Bali. Lalu diajukan untuk haknya dibeli. Ya dibeli berarti kan dijual Pak tuh kepada pemerintah. Nanti labelnya diganti, ya pemerintah membayar kompensasi kepada penerbit, ya itu berarti disebarluaskan nanti oleh pemerintah. Sangat mungkin Pak banyak peluang untuk bisa dilakukan proses itu. Makanya kalau menurut saya ini ini mumpung kondisinya lagi seperti ini Pak ya, lagi COVID. Jadi Pak Agung sebagai Ketua IKAPI sebaiknya melakukan proses bersurat saja Pak, bersurat ke pihak Ditjen Hindu terutama ya, untuk menginformasikan bahwa Bapak itu punya anggota berapa, kemudian kesiapan untuk menulis buku pendidikan agama berapa. Jadi bahasanya kita melakukan proses hearing Pak, ataupun juga audiensi dengan mereka. Kira-kira peran apa yang bisa dilakukan oleh IKAPI Bali dengan para penerbitnya untuk menyukseskan program buku pendidikan agama Hindu yang ada di Ditjen Hindu, contohnya begitu Pak. Ini saya pikir perlu Pak untuk dilakukan komunikasi begini, sebab kalau kita jadi ginilah bahasa sederhananya begini Pak. Kalau pemerintah selama pemerintah masih berdiri Pak, itu duitnya nggak bakal kemana-mana Pak, masih ada Pak. Jadi mau COVID, mau gimana, itu pemerintah tuh duitnya pasti ada, Pak. Karena apa? Ya, kalau mereka duitnya nggak ada, terus gimana ngejalanin program kan gitu, Pak, ceritanya. Nah, sementara kalau masyarakat kan ada keterbatasan, Pak. Keterbatasan itu dalam hal-hal tertentu. Nah, saya pikir ketika dibangun komunikasi efektif dengan pihak kementerian, selama memang jalur dan jalannya positif, kenapa tidak? Maksud saya begitu, Pak. Tinggal dibangun komunikasi, nanti mungkin ada jejaring yang bisa digunakan gitu, kemudian kira-kira kenal dengan siapa, kemudian proyek ini seperti apa, nanti agar ekosistem perbukuan di Bali juga menggeliat gitu maksud saya Pak. Jadi tidak melulu untuk urusan yang sifatnya biasa gitu. Kan kalau kita juga harus paham lah, yang namanya masyarakat untuk peminat buku kan memang, aduh kendalanya banget Pak. Jadi motivasi membaca juga masih rendah gitu kan. Kemudian juga minat membeli buku juga rendah gitu ya. Nah, tapi kalau dari pemerintah saya pikir karena sudah wajib mau gimana lagi Pak? Pasti dibeli lah gitu nah ya. Maksud saya hal-hal ini yang menurut saya terobosan-terobosan yang sifatnya out of the box gitu ya untuk masalah ini saya pikir perlu dilakukan. Walaupun mungkin saja
pihak IKP Bali pasti akan bersaing dengan IKP yang di pusat. Artinya teman-teman penerbit yang ada di pusat, Pak, yang punya jejaring dan juga penerbit luas lah gitu. Tapi kalau misalkan untuk kepentingan yang lebih luas dan sebutlah proposalnya itu cantik lah gitu ya, proposalnya bagus gitu, yang kira-kira menarik, why not, Pak? Pasti mereka juga mikir, daripada yang lain mending ini kan simple, Pak. Apalagi di sini ruang lingkupnya bisa lebih efektif karena secara kearifan lokal kan lebih dekat dengan masyarakat yang ada di sini. Seperti itu mungkin gambaran yang bisa saya sampaikan, Pak. Ini greget banget masalahnya. Sudah mepet sekali, Pak. Betul. Ya, gimana, ini Pak? satu hal terkait dengan yang non teks tadi, Pak. Jadi kalau saya pribadi pustaka Larasana peluangnya hanya di situ. Ini apakah memungkinkan misalnya pertanyaan saya pertama hanya ini, Pak. Pengajuan itu sebatas dinilai atau juga nanti termasuk akan diterbitkan oleh Kemenak yang seperti disampaikan, itu pertama. Jadi pengajuan itu. Terus yang kedua, apakah buku non teks ini ketika sudah penilaian istilahnya kriteria dan lain sebagainya itu harus mengikuti semua yang diarahkan itu, Pak. Karena ada beberapa hal mungkin perlu didiskusikan atau tidak ada ruang diskusi tapi harus seperti itu yang sesuai dengan arahan gitu. Ya. Terima kasih. Yang pertama, Pak, terkait apakah setelah buku ini dinilai terus akan dicetak atau didistribusikan oleh pemerintah, sampai hari ini untuk yang dilakukan proses penilaian ini tidak termasuk kategori itu, Pak. Jadi kategorinya ini adalah bahwa buku yang diajukan untuk dinilai dari masyarakat itu 100% nanti yang akan mengelolanya adalah penerbit itu sendiri. Kembali gitu. Kami hanya menanti kalau misalkan si bukunya setelah melalui proses penilaian, ada revisi oleh penulis dan sebagainya, kemudian dinyatakan layak, jadi tugas kami adalah memberikan tanda layak terhadap buku itu bisa dipakai oleh masyarakat. Di samping untuk memastikan bahwa buku ini aman, buku itu juga masyarakat diberikan jaminan untuk dia bisa membaca buku itu tanpa harus ada keraguan mengandung unsur-unsur yang dilarang. Nah, kemudian untuk yang kedua, mohon maaf Pak, tadi yang kedua gimana Pak? Misalnya ada pengarahan dan lain sebagainya karena substansi bukan meragukan tim penilai. Apakah ada ruang dialog? Misalnya ini yang dimaksud seperti ini, diarahkan seperti ini. Maksudnya itu hasilnya gitu. Oke, mungkin karena Pak Selamat belum lihat aplikasinya. Belum Pak. pernah, Pak. Nah, itu. Jadi Pak gini, kalau Bapak tahu kalau di perguruan tinggi itu ada yang namanya Open Journal System ya, OJS Pak ya. Oh ya, saya juga. Jadi sistemnya itu seperti sistem OJS Pak. Jadi nanti penerbit itu buku yang dinilai oleh para penulis itu mendapat catatan dan catatannya itu kemudian dijadikan pedoman untuk penulis untuk revisi. Jadi dialognya itu dialog yang terekam dalam OJS-nya, di dalam aplikasinya Pak. Oh siap. Jadi nanti by system Pak ya? By system, betul Pak. Kita justru menghindari pertemuan langsung antara penulis dengan penerbit dengan penilai, apalagi gitu Pak. Karena kan kalau online ya online aja, jangan online semi online, jadi repot Pak. Jadi kalau untuk dialog begini saya pikir tidak akan terjadi, tapi yang ada adalah bagaimana memastikan naskah yang dinilai itu pointer-pointer apa saja yang harus direvisinya itu dicantumkan di dalam catatan-catatan. Seperti itu, Pak. Makanya kenapa karena perbedaan antara penilaian buku agama tahun 2021 dengan tahun sebelumnya, itu kita sudah memastikan semuanya full online. Jadi jangan sampai justru terjadi keraguan dari pihak penerbit ataupun juga yang lain terkait dengan hal-hal hasil penilaian itu, Pak. Kita juga pernah, ya saya sendiri sudah terlibat hampir 3 tahun dengan sekarang,
tahu persis kekurangan-kekurangan dari tiap tahunnya. Makanya kita perbaiki terus gitu Pak. Walaupun sekali lagi kita masih berikhtiar, mudah-mudahan ini pun pasti ada hal-hal yang perlu Masih disempurnakan ada kembali. progres perbaikan. Baik. Betul Pak. Ya, ya, ya. Mungkin ada yang lain Pak Agung, monggo Pak. Kalau dari saya sih sudah cukup ya Pak ya. Nanti kalau bisa dari website itu kan saya share juga ke teman-teman penerbit di KAPI. Mudah-mudahan kalau ada yang tertarik mungkin nanti saya info juga ke Bapak. Oke. Mudah-mudahan kita bisa ya dengan waktu yang cukup cepat di tanggal 5 September. Ya. Ada Kalau ada apa-apa Pak, kalau misalkan ada keinginan untuk melakukan proses komunikasi lagi untuk bisa memastikan apa ya sebutnya informasi-informasi berikutnya, saya pikir nanti Pak Agung bisa kondisikan saja kapan waktunya, nanti boleh Zoom juga dengan saya Pak, untuk nanti sosialisasi dengan kawan-kawan di KAPI Bali. Karena saya juga punya kepentingan jangan sampai Bali secara provinsi kan memang satu pulau ya satu provinsi ya. Jadi aksesnya jangan sampai tidak bisa masuk ke ranah nasional gitu Pak, kan sayang. Ya. Betul. Gitu. Ya. Memang gini Pak, nih saya juga waktu kemarin komunikasi dengan Ibu siapa? Ibu Novi ya, Ibu Novi. Ya. Ibu Novi nanya, Pak Mul gimana nih nanti ngondisiin kawan-kawan IKAPI? Saya bilang, Bu, kalau misalkan lokasi untuk ngumpul nggak ada, karena kita memang tidak ada dana Pak. Tidak seperti tahun lalu. Kalau saya tahun lalu, tahun 2020, saya ke Pekanbaru, itu dari mulai tempat, kemudian kayak konsumsi itu kita tanggung Pak. Kalau sekarang mungkin di era KKL-nya ya, di anggarannya itu dirubah Pak. Jadi dengan situasi begini justru malah jadi tidak ada Pak anggaran-anggaran itu. Makanya kita juga makanya pas kemarin nanya gimana dong Pak Mul? Ya udah Bu, lewat Zoom juga nggak masalah, atau saya datang ke IKAPI untuk bisa komunikasi ya, dalam artian karena kita juga ada sebetulnya kan nggak make sense juga Pak, ngapain juga saya datang ke Bali kalau ujung-ujungnya nge-Zoom juga, kan lebih baik saya di Jakarta juga Pak gitu. Makanya memang tidak visible Pak, karena kita jumlah anggotanya juga sedikit, jadi belum maksimal kalau pertemuan secara ini secara langsung Pak. Iya, tatap muka itu. Justru seperti ini aja, nanti kalau kita ada apa-apa yang sifatnya memerlukan semacam advis atau dan lain sebagainya, diskusi, mungkin kita Zoom aja. Maksud saya justru karena kita juga karena ada kepentingan untuk kayak administratif lah ya, harus ada tanda tangan, ada stempel gitu. Ini yang gituan memang belum bisa dipakai digital Pak. Mungkin kalau boleh saya dibantu Pak, ini kawan kami dari ya kan ada, saya bawa kawan ada 4 orang ya, saya jadi 4 orang gitu. Mereka tadi nanya, Pak Mul gimana dong untuk bukti kita datang ke Balinya? Nanti saya hubungi Pak Agung nih gimana baiknya. Kita kebetulan lagi nginep di hotel Aston Kute Pak ini. Saya di Aston Kute. Gitu. Kalau misalkan tidak keberatan, mungkin nanti bisa ada yang ke sini untuk, atau kami yang ke sana juga nggak masalah Pak, untuk sekedar tanda tangan SPPD dan stempel gitu Pak, untuk administratif, dan juga mungkin beberapa foto kegiatan yang bisa kita jadikan bagian dari pelaporan Pak. Gitu. Karena tadinya sih kami itu harapannya awalnya Pak ya, bisa silaturahmi dengan seluruh kawan-kawan itu ya, walaupun mungkin di tempat yang biasa saja. Kalaupun tidak, menurut saya lewat Zoom juga enggak masalah, tapi mungkin untuk urusan yang tadi kami mohon dibantu gitu Pak. Oh gitu ya. Nanti ya mungkin Pak Agung yang bisa mengkondisikan Pak Agung. Ya. Karena kita besok pagi aja udah mulai check out lagi Pak. Besok pagi kita udah check out, karena kita di Bali hanya 3 hari Pak. 1 hari perjalanan, hari ini hari ini aktivitas kita gitu ya. Kemudian besok kita udah pulang lagi Pak gitu. Jadi waktunya tidak lama, karena kita harus melakukan lagi persiapan untuk penilaian di tanggal 7 nanti untuk verifikator memvalidasi pendaftaran dari para penerbit itu Pak.
Oke, Bang. Baik, nanti akan saya kondisikan nih Pak ya. Mudah-mudahan sekretariatnya bisa ini untuk Ya. bertemu Boleh. dengan Bapak ya. Boleh Ya, nanti terkait malam Pak, kalau ya. boleh nanti malam lah jam 8 gitu Pak. Nanti datang aja ke sini. Yang tanda tangan tidak perlu Pak Agung, sekretaris juga bisa. Yang penting tadi ada stempel, kemudian ada ada tanda tangan. Bahkan teman saya tuh sampai nanya begini, Pak Mul kalau bisa sih ke sekretariatnya kalian bisa kita foto-foto di sana biar jadi bukti gitu. Kita ke sana jangan sampai nanti jadi temuan Pak gitu. Gitu juga nggak mau. Oke. Pak Selamat, Pak Agung, terima kasih nih atas waktunya. Terima kasih Pak. Ya. Dan mudah-mudahan komunikasi ini Pak Agung nanti bisa koneksi dengan saya untuk mengkondisikan kawan-kawan di Bali, penerbit Bali untuk ya sedikit banyak support untuk bagaimana mereka juga ada concern atau fokus untuk menulis buku pendidikan agama, Pak. Karena jangan sampai orang Bali justru bukunya ditulis sama bukan orang Bali, Pak. Tapi orang di luar Bali. Ya, sayang sekali itu, Pak. Ya, artinya geliat akademik dan intelektualnya juga kan mungkin perlu dibina terus, Pak. Dan ini juga tidak akan bisa tercapai kalau tidak ada sinergitas dari pemerintah, dari pihak swasta, dan juga dari penulis itu sendiri, Pak. Seperti itu. Oke. Pak Agung, Pak Selamat, terima kasih nih kalau tidak ada lagi. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih atas. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Pak. Oke. Selamat siang, Pak. Oke, Pak. Nanti siang. kontak-kontakannya Pak Agung ya. Iya, nanti saya hubungi Pak. Ya, siap. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Agung. Terima kasih, Pak.